Terima kasih Tuhan. Kami minta sesuatu yang berbeda siang hari ini. Sekarang buka matanya. Ini baik-baik. Rasa haus dan lapar kita ini akan menyedot hadirat Tuhan. Kadang kita terbiasa melayani tanpa memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan. Kita jadi biasa nyembah Tuhan, gak memiliki kerinduan lagi. Kita pikir sudah melakukan hal yang biasa kok. Tapi ketika siang hari ini kita ingin sesuatu yang berbeda, kita nyembah dari kedalaman batin kita yang di dalam ini, pingin Tuhan, pingin ngalami Tuhan, hidup kita akan berubah dan berbeda. Harus punya sesuatu yang berbeda yang di dalam ini karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Jadi mazmur yang kita nyanyikan, penyembahan yang kita nyanyikan, pujian yang kita nyanyikan dari dalam hati yang mencintai Tuhan. Tiba-tiba dia akan menyatakan hadirat yang begitu kuat. Tutup mata, dipenuhi kemuliaan. Rala bakahana masyikini mindere bete-bete. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus praise you, we adore you. Kami menyembahmu, Kau layak terima glory. Menyatakan dipenuhi kemuliaan. Sembah.
Haleluya. Haleluya. Ada beberapa orang di sini yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan ini sedang turun. Bagi beberapa orang yang sedang sakit di bagian sakit, aku perintahkan sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Go! Jesus name. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini mengalami hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau. Refresh in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Kami hormati Engkau. Kami mau beri yang terbaik buat-Mu. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
yang meriah buat Yesus Raja yang Maha Mulia. We thank you, we praise you, we adore you. Makasih Tuhan. Urapi kami semuanya yang mau belajar firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, buat kami bisa ngerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Mana? Ngalami apa? Nikmatin Tuhan apa tidak? Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, angkat tangannya. Yang masih merasakan ada getaran dalam hatimu, angkat tangannya. Benar, real. Rasain nggak? Bangkit berdiri coba yang ngerasain getarannya. Bangkit, yang ngerasain badanmu lagi kayak seperti gemetar itu. Bangkit. Tuhan mau lakukan sesuatu atas hidupmu. Yang di belakang nggak ada. Bangkit belakang. Jesus, I just want to thank you. Buka tanganmu dua-dua. Kamu kok nggak bangkit itu, yang belakang itu, kayak kacamata. Kenapa? Kamu nggak mau berdiri? Tutup mata. Yang lain doa. Yang lain berdoa. Ini urusan dengan Tuhan, bukan urusan dengan saya ini. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Tuhan jamah orang-orang ini. Ini orang yang sudah kau urusi hatinya. Jamah dalam nama Yesus. Pakai orang-orang ini ngalami Tuhan. Sekarang kuasa-Mu turun atas orang-orang ini. In Jesus name. Semakin kuat hadirat-Mu menyertai orang-orang ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dah, silakan duduk. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Dengerin baik-baik. Sumber dari sebuah pelayanan itu bukan kepandaian, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Saya ini bukan, meskipun saya muda, saya bukan anak kemarin sore yang baru kenal Tuhan. Saya dari tahun 97 sudah melayani Tuhan. Ngalami permukaan, diremukin dulu. Hamba Tuhan itu harus diremukin. Kalau nggak diremukan, nggak bisa dibentuk Tuhan, nggak bisa dipakai Tuhan. Karena ego, amarah, emosi, ketagingan, keakuan yang ngontrol dan mengendalikan. Ini daging meski mati, harus mati setiap hari. Bukankah ikut Kristus itu harus pikul salib sangkal diri? Itu bukan sekedar dikotbahin loh. Ini nggak, sebenarnya di sini ini nggak perlu dikotbahin. Orang udah jago firman semuanya kok. Hamba Tuhan semuanya pintar kalau suruh khotbah. Yang jadi masalahnya tidak semua hamba Tuhan bisa ngidupin firman, dan tidak semua hamba Tuhan mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Itu dasarnya loh. Bukan kepandaian. Sekolah bisa memberikan hikmat untuk kita bisa khotbah, tapi membangun keintiman itu dibangun melalui hubungan setiap hari dengan Roh Kudus di kamar doamu sendiri. Komitmen dengan Tuhan. Berapa jam sehari kamu meluangkan waktu untuk Tuhan? Sorry, bahasa saya itu kurang bagus, nggak seperti homiletika. Kalau dengerin khotbah saya di YouTube, bahasa saya kayak seperti ini. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu. Berapa banyak waktu kita berikan sama Tuhan tiap hari? Real hamba Tuhan, kita mau berikan waktu kita untuk Tuhan 4 jam sehari nyembah Tuhan? Atau kita sampai lalu di serial kita duduk di kaki Tuhan, kita sembah Dia. Jangan main handphone. Lihat saya jauh-jauh diundang untuk ngomong, dan harus didengerin. Kasihan yang undang. Bangun keintiman dengan Tuhan itu penting. Kita bisa khotbah, tapi belum tentu kita bisa ngidupin khotbah loh. Yang paling penting adalah jadi hamba itu adalah ngidupin apa yang kita khotbahin. Kalau ngomong tentang keintiman, bangun keintiman kita dengan Tuhan. This real, bangun setiap hari. Tanpa keintiman kita dengan Tuhan, pelayanan kita nggak ada urapannya, nggak ada kuasanya sama sekali. Kita pintar khotbah, kita bisa susun khotbah dengan baik sekali dan enak didengar, tapi belum tentu ada kuasa dan bobotnya.
Kita bisa ngomong fasih lidah, tapi belum tentu bobot dan kuasa yang mengalir dari perkataan kita bisa menjamah orang. Yang kita butuhkan bukannya sekedar pinter nyanyi, pinter khotbah, pinter nyembah, suaranya bagus. Suara saya nggak bagus, saya perlu dibantuin untuk nyembah. Tapi kita butuh penyembahan yang bisa menghadirkan Tuhan, manifestasi di dalam. Semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa nyembah, semua orang bisa melayani Tuhan. Tapi tidak semua orang ketika menyembah, hadirat Tuhan bisa manifestasi. His manifested presence yang kita butuhkan, bukan omnipresent. Omnipresent Tuhan ada di mana-mana. Di pelacuran Dia ada, karena omnipresent ada di mana-mana. Dia ada di jalan-jalan, Dia di toko-toko. Tapi yang omnipresent Dia nggak ngelakuin apa-apa. Tapi ketika yang His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan itu bisa menjamah, yang mengubah Saulus menjadi Paulus. Itu dimulainya bagi kita hari ini. Bukankah Roh Kudus yang ada di dalam kita begitu powerful dan dahsyat? Semua orang tahu nih hamba Tuhan kok, soalnya lebih senior dari saya. Tahu itu Allah pencipta langit dan bumi yang begitu powerful. Bukan Roh Kudus power, kuasa? Benar nggak kuasa? Bukankah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ngomong kuasa, kita menerima kuasa? Tapi nyatanya nggak semua orang terima kuasa, manifestasi kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya. Why? Kenapa? Nggak semua orang nyatanya diurapi dengan manifestasi kuasa Tuhan. Orang bisa berpikir urapan nggak seperti itu. Tapi kita pelayanan butuh urapan loh. Kita ngelayani orang nggak kenal Tuhan loh. Kita butuh orang bisa melihat Tuhan dan manifestasi kuasa Tuhan mengalir melalui hidupnya. Itu dibangun dengan hubungan intim dengan Tuhan. Satu hari kalau hamba Tuhan minimal 4 jam 5 jam jengking di kaki Tuhan. Nggak bisa dikompromi ini. Ini udah ngalami ini dari muda. Makanya khotbah saya kan keras sekali kan. Ada yang tersinggung dengar khotbah saya. Anak kecil guruin bagus, kalau mau tersinggung perlu bertobat. Bangun keintiman. Karena kita seringkali pelayanan sibuk melayani, tapi kita lupa. Kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita lupa melayani Tuhan secara pribadi di kamar doa kita. Bangun keintiman, nyembah Tuhan bisa berjam-jam. Bangun keintiman, pengen kenal hati Tuhan. Sungguh-sungguh. Kalau tidak, pelayanan kita tuh nanti nggak memberi dampak dan otoritas apa-apa. Kita bisa khotbah, ya orang dengerin khotbah malah ngantuk, kadang cuek. Pulang ke gereja, orang buta berjalan, orang lumpuh melihat malahan. Nggak nyambung ya. Artinya nggak terjadi apa-apa. Harusnya setiap pelayanan kita, waktu kita khotbah, waktu kita terutama ini kan hamba Tuhan, waktu kita khotbah, power kuasanya mengalir. Orang bisa merasakan hadirat Tuhan yang kuat dan tebal sekali. Harus, dan itu harus dimulai dengan Tuhan. Kunci dari sebuah pelayanan yang besar, kunci dari sebuah pelayanan diurapin Tuhan, kunci sebuah pelayanan yang mengalirkan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tidak minta, tidak ngeluh, tidak ngomel, pingin kenal hati Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Kunci kamarmu, matiin handphonemu. Handphone itu jadi gangguan sekali itu. Matiin. Dia menyembah Tuhan berjam-jam. Saya pernah sebut buku bagus sekali. Judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Yang nulis Madam Jane Guyon, cari Tokopedia. Nanti kalau ada tak beliin. Nanti kalau saya diundang kita kasih. Kalau ada, soalnya bukunya limited. Itu mengajarin kita membangun keintiman dengan Tuhan sampai ke kedalaman batin kita. Tiba-tiba kita bisa nyembah lama-lama dalam hadirat Tuhan. Kita dibawa masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Kita kebanyakan berdoa kan bayangin Yesus, bukan bayangin Yesus mikir mobil udah dikunci belum nih, air belum dimatiin belum, besok bayar tagihan gimana. Pikiran kita melayang-layang kemana-mana kan. Ya, kita sebagai hamba Tuhan berdoa sejam, lupa perangannya itu 45 menit loh. Bener apa bener? Bener apa bener? Pernah ngalami nggak? Bapak-bapak yang terhormat pernah ngalami kayak gini kan? Kita berdoa sejam, pikiran menaklukkan pikirannya itu 45 menit sendiri. Lu bagaimana kita terima urapan dan kuasa kalau kita seperti itu? Nah, kita kan meski nyembahnya lebih lama lagi sama Tuhan. Minimal 5 jam dalam hadirat Tuhan. Pagi, siang, sore, terserah waktumu kapan. Kunci dasar dari sebuah pelayanan dalam membangun keintiman dengan Tuhan ini. Kalau enggak pelayananmu capek, pakai daging, lelah, nggak ada perubahan, jemaat nggak diubah Tuhan, pelayanan begini-begini saja, kok aku tambah tuwek, pelayananku kayak begini terus.
malah orang kepahitan dengan aku? Kok aku malah nggak ada urapan? Lelah. Banyak hamba Tuhan nggak di kota besar, nggak di kota kecil, nggak di pedalaman, lelah, capek karena coba melayani pakai kekuatannya sendiri. Harus bangun keintiman dengan Tuhan. Katakan bangun keintiman. Minimal saya sebagai hamba Tuhan satu hari, loh kok nggak mau ngomong, ntar lagi makan loh. Kok kayak belum sarapan sih? Ulangi lagi. Saya sebagai hamba Tuhan setiap hari harus bangun keintiman minimal 5 jam. Komitmen itu bukan sekedar ngomong di sini, praktekin di rumahmu. Nanti dagingmu akan jerit-jeritan. Kayaknya aku meski begini deh. Aduh, terus suruh puasa tiba-tiba, loh kok istriku masaknya ikan asin baunya enak banget. Wih, godaannya banyak sekali. Kita harus mau doa. Ketika kita mau doa, tiba-tiba kita muals, ngantuk. Terus ada bola. Ini pendeta yang suka bola banyak kok. Mama sukanya nonton drama Korea. Gangguannya ada. Terus anak-anak nangis, setelah apalah ini tak. Komitmen. Setiap hari komitmen. Saya itu komitmen loh. Saya ini bukan hamba Tuhan yang hanya sekedar pintar ngomong. Nanti tak ceritain apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Hidup saya itu diremuin sampai remuk-remuknya. Saya remuk-remuknya. Tapi saya ngomong tentang hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Setelah saya kenal Tuhan di Bali, Tuhan suruh ke Jakarta. Waktu saya pertama kali memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, saya hampir tiap hari puasa. Dulu berat saya itu 51 kilo, kecil. Setelah nikah, bengkak. Saya lagi diet ketat. Puasa. Saya doa puasa di Gunung Kawi itu ada namanya Bukit Doa Sion yang punya Pak Lukas di Surabaya, mungkin ada yang kenal. Saya tanya di sana, saya doa puasa setahun. Terus saya ke Jakarta di puncak. Di puncak saya doa 1,5 tahun doa puasa. Turun ke Jakarta kalau ada pelayanan. Waktu dari pertama kali dari Bali ke Jakarta, saya itu doa puasa di sana itu 4 tahun di rumah doa. Nggak ada yang kenal saya. Sopo aku, anak wong desa. Lu saya ini anak orang Malang loh. Saya ini mak saya, orang tua saya itu jual pisang. Saya itu disekolahkan pakai bayar pisang. Hidup sangat sederhana sekali. Saya puasa di sana. Itu di rumahnya, rumah doa namanya Pondok Doa. Tempatnya pendeta Benyamin Soriton yang nyiptain lagu Allah yang Bela itu, yang udah meninggal. Allah yang bela, siapa lawannya? Tuh. Saya doa di sana 3 tahun. Tahu nggak ngerjain apa setiap hari? Orang baru dari Bali pelayanan kok. Ya minggu ada pelayanan, tapi nggak gede-gede banget gitu, nggak sesibuk sekarang. Kerjaannya pagi ngepel, siang bersihin tai anjing. Sore di belakang ada kebun. Ada 3.000 meter saya tanamin singkong. Bertahun-tahun doa, nyembah Tuhan, kerjaannya puasa tiap hari. Jadi pelayanan ini nggak dibangun karena saya sekolah pinter. Malah saya nggak punya gelar ya. Justru saya bangun di kaki Tuhan. Tiba-tiba dari tahun 97, orang kenal saya kan 2021. Berapa lama itu dipendem Tuhan itu? Diremuin Tuhan loh. Motivasi saya diberesin Tuhan dulu loh. Karakter saya diremuin Tuhan dulu loh, supaya bisa dibentuk loh. Kan ini dulu tanah liat yang ada di Malang, pinggiran Malang sana, di perbatasan Malang dan Blitar, di kota, di desa kecil, di dekat Karangkates, tahu nggak Bendungan Laor di sana? Ini tanah liat diambil dari sana, dibawa ke Bali, di Bali ke Jakarta. Lah itu kan diproses dulu, banyak kerikilnya. Kerikilnya kan harus diproses, dicabutin dong. Ada kayunya, ada rumputnya. Kalau tetap tanah liat kan nggak bisa jadi apa-apa. Tapi ketika tanah liat itu diproses, dibakar, dibentuk kan jadi piring itu kan. Piring di meja depannya Bapak Ibu loh. Kalau lebih terhormat lagi, kalau dipandang mulia, Kitab Timotius jelaskan, kalau kita menguduskan diri, bertobat, menyucikan diri, kita akan menjadi perabot yang lebih mulia. Lebih mulia. Dan dipakai untuk tujuan yang mulia. Bisa jadi tanah liat diproses, bisa jadi barang yang berharga di mejanya para bangsawan di Inggris. Betul apa enggak? By proses. Saya hamba Tuhan. Tapi saya juga bukan minta belas kasihan orang lain. Saya kerja. Hamba Tuhan loh. Pelayanan saya banyak loh. Hampir tiap hari khotbah, hampir tiap hari konseling. Tapi saya punya usaha. Dan saya tidak pernah mengharapkan hidup dari belas kasihan orang.
Karena saya bangun keintiman, saya tahu kita hamba Tuhan yang gaji siapa? Real yang gaji Tuhan. Kenapa kita seringkali minta, mengharapkan persembahan dari orang lain, pemberian orang lain? Hamba Tuhan dilarang makan dari belas kasihan orang. Yang gaji kita adalah Tuhan. Ini bukti hidupnya. Digaji Tuhan sampai hari ini. Bahkan kita bisa beri makan orang lain. Dengerin baik-baik. Yang ngurusin kita adalah Tuhan, yang cukupin kita Tuhan, yang manggil kita Tuhan, yang gaji kita Tuhan. Hati ini meski benar dulu di hadapan Tuhan. Setelah kita menjadi hamba Tuhan, komitmen bangun keintiman dengan Tuhan, hati ini mesti diberesin dulu. Dari semua kemunafikan, kejahatan, kepalsuan, motivasi busuk, pengen dilihat orang, pengen dihargain orang, pengen terkenal, pengen hebat, itu mati dulu. Kalau tidak mati, tak bisa dipakai Tuhan. Karena ego yang nondol. Kita pengen nonjolin sama orang ini, loh betapa hebatnya aku, lihat aku, diriku dan saya. Tuhan bukan jadi yang utama. Hidupmu, egomu, kepalsuan hidupmu yang jadi utama. Tidak akan dipakai Tuhan. Toh kalau dipromosi sebentar, dia akan hancur, jatuh jadi batu sandungan. Mati dulu. Tahun 2017 saya punya usaha. Diproses Tuhan, bangkrut. Ada beberapa faktor yang kita punya kesalahan di dalamnya. Sampai kita mau makan aja susah. Utang kita miliaran. Makanya kalau hamba Tuhan yang masih muda-muda, kalau pekerjaanmu nggak banyak, minta hikmat Tuhan, dagang. Dengan dagang, kalau kamu bikin channel YouTube loh, kamu bisa dapat makan dari YouTube gede loh. Dan diberkati. Dagang, usaha, minta hikmat. Karena dari apa yang Tuhan percayakan dan kita kerjakan, itu Tuhan berkati kita loh. Amin. Kok kayaknya bermuram durja mukanya saya ngomong begini. Apa saja kerjakan. Ibu-ibu, apa saja yang Tuhan percayakan sama kerjakan, dan Tuhan berkati. Dulu saya pikir kerja maunya apa itu? Matiin handphonemu. Please silent semuanya HP di ruangan ini. Semuanya di silent. Dengerin khotbah YouTube saya kan sering ngomong begini, matiin handphonemu, hormatin Tuhan. Kalau kita bisa menghormatin Tuhan, Tuhan akan hormatin kita. Kalau kita kurang ajar sama Tuhan, habis hidupmu, jadi bubur. Ya kalau buburnya enak, buburnya nggak enak, kasih dan siapa yang mau makan? Ini baik-baik. Kita dagang habis, bangkrut. Istri saya itu orang hidupnya biasanya enak. Kita biasa dagang bagus, penjualannya bagus. Kita hidup enak. Tiba-tiba habis. Waktu jam 7:30 saya harus khotbah. Jangan nyanyi lagu itu deh, kena copyright itu. Jam 8 saya mau, 7:30 saya mau khotbah, istri saya pulang. Kamu bisa balik kan? Nggak bisa. Karena asetmu ditempelin bank, besok mau disita. Apa reaksi saya? Just relax, rest in the presence of the Lord. Nggak ada yang gantuin. Saya mau khotbah. Orang diberkati Tuhan, orang dilawat Tuhan. Tapi yang khotbah ini kan bisa harus relax, enjoy dalam hadirat Tuhan. Kalau saya panik ya apa? Ya nggak bisa toh. Nah, kekristenan kita kan diujinya lewat persoalan dan masalah. Bagaimana seorang hamba Tuhan diuji dengan kekurangan? Apa reaksimu? Minta sumbangan sama orang lain atau jengking di kaki Tuhan? Delosor, tengkurap di kaki Tuhan, nyembah Tuhan. Atau kita coba chat sama orang lain, tolong dong, bantu saya. Loh, kamu tuh hamba Tuhan atau hamba apa? Stop minta sama orang lain. Bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan dicukupin loh. Saya itu berkali-kali, saya itu ngalami orang susah. Saya itu ngalami susahnya parah. Ditagih dari pihak perusahaan, ditagih dari pihak bank, dan nilainya gede, aset mau disita semua. Loh, saya ini pendeta. Loh, mana bisa jadi berkat kayak begini? Terus kokonya istri saya itu dagang gede. Perusahaan ngancem. Loh, kalau kamu nggak mau bayar, tak tagih ke kokomu. Lah, muka aku taruh mana? Loh, ini pendeta. Nangis aku sama Tuhan. Tuhan, gimana ya apa ini Tuhan? Bahasa Surabaya. Ya apa ini? Aku kan melayani Tuhan. Istri saya bilang begini, wah, aku ini nikah sama pendeta kok emas habis, mobil habis, deposito habis. Loh, apa ini? Itu tahun 2017. 2018 sudah berbeda lagi ngomongnya. Kita ini udah pelayanan begini kok belum terjadi breakthrough dan terobosan. 2018 ngomongnya. 2019 ngomongnya begini. Kalau dia udah ditagih, istri saya udah stres, dia bilang, Beb, panggilnya baby.
Bapak Ibu kalau manggil pasanganmu apa? Kelihatan ini, panggil namanya atau panggil sayang? Sayang dong, pendeta harus kasih contoh. Nanti istri panggil suaminya, engkau itu suami yang terbaik, dikirim Tuhan buat aku. Panggilnya sayang, gula, baby, sugar, raluan pulau kelapaku, madu, dan lain-lain, begitu loh. Yang mesra itu loh. Pendeta itu harus mesra sama pasangannya, ngomong yang manis, yang mesra. Jangan sini mama, dia bukan mamamu. Ci, dia bukan Ci lo. Papi, dia juga papimu. Panggilan mesra, katakan panggilan mesra buat pasangan saya. Duh, istri itu kalau dipanggil mesra seneng loh, bener nggak Bu? Sayang, gula madu, luar biasa loh. Seneng dipraktekin loh ya. Ini jadi contoh loh nanti. Jemaatmu lihat, aku tuh seneng loh sama Pak Gembala, Ibu Gembala ini, the best, mesra terus. Gitu dong. Lah kok tertegun semua ini kenapa? Pak aku wis tuwe, Pak wis kono iki enggak enek, Pak wis ora cocok loh. Kita dilihat orang loh. Hamba Tuhan dilihat orang, betul enggak? Tingkah laku kita, sikap kita, cara ngomong kita sama pasangan dilihat kan? Dan bapak-bapak kalau istrinya ngomong, terima kasih ya Pak, sayang, kamu tuh suami yang terbaik. Seneng toh? Istri kan juga digituin juga seneng toh Bu? Bapak-bapak, wah aku nih dasarnya kaku. Tidak ada istri manapun yang nggak seneng kalau dimanjain, dibilang sayang. Betul Pak? Tak bilang ini ibu-ibunya mana nggak ada responnya nih. Bener apa nggak? Bapaknya harus bertobat ya. Pak aku pokoknya beginilah, nggak bisa belajar romantis. Belajar yang manis. Lah kok tertegun semua? Amin. Ya, praktek ya. Terus 2019 istri saya ngomongnya begini. Kira-kira Tuhan Yesus kapan datang ya? Ngawur saya bilang. Kamu mau lari dari masalah ya saya bilang. Utangnya belum dibayar ceritanya. Dikit-dikit kalau udah stres, kapan ya Tuhan Yesus datang? Ngawur. Stop ngomong. Kamu nyakitin hati Tuhan loh kata-katamu. 2020 kapan breakthrough lagi nih terobosan? Bentar lagi 2021 baru ngalami breakthrough. 5 tahun diproses berubah hati saya. Dari 97 udah jadi hamba Tuhan. Tapi kita ini harus ngalami proses permukaan itu. Waktu kita ngalami proses permukaan, hati kita berubah dan Tuhan mau pakai promosi, dipulihkan. Sekarang tanyanya begini, kamu udah gajian belum? Udah transfer belum? Jawab pertanyaannya lain, berubah sekarang ini. Kok kamu belum transfer, kamu kok belum gajian? Pertanyaan beda. Saya itu diremukkan Tuhan dari masalah keuangan. Dan saya nggak pernah minta sama siapapun. Karena saya kenal Tuhan yang saya layani, saya kenal Tuhan yang saya sembah, saya kenal Tuhan yang saya cintai. Saya hamba Tuhan, saya nggak pernah ngajuin proposal minta permohonan. Justru orang sering kirim berkat. Orang itu nyari saya, ibu nyari saya gampang. Ada orang-orang lain itu nyari saya itu susahnya, bukan memang tak sengaja tak bikin susah. Tapi tetap aja nyari saya ketemu juga. Ada orang ngomong, Pak, saya minta nomor rekening, saya mau transfer, tak pending. Hamba Tuhan mumpung miskin sombong ya, belagu ya hamba Tuhannya. Tanya istri saya, kamu tuh kok sombong banget? Kita kan lagi butuh duit. Enggak, biarin aja. Kalau itu berkat dari Tuhan, tak biarin. Tak pending sampai 2 bulan. Itu orang ngejar-ngejar akhirnya transfer. Sampai hari ini kita tuh diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib. Jangan pernah ngajuin proposal untuk minta apapun juga sebagai hamba Tuhan. Buktikan bahwa Tuhan sanggup memeliharamu, Tuhan sanggup menjagaimu. Allah yang kita sembah, Allah yang perkasa itu yang gaji kita. Kalau Tuhan yang memanggil kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan cukupi. Ini buktinya. Kan gak kelihatan gembel-gembel banget kan? Ini diberkatin Tuhan. Please silent, please. HP kalau bisa matiin aja. Gak penting itu HP untuk hari ini. Ntar ibadah baru penting. Lah minta sepele-sepele dicukupi loh, ngapain? Kita minta ini minta itu dicukupi sama Tuhan. Lo ngapain, kenapa gak minta yang gede sekalian? Kasih makan 1.000 orang, kasih makan 2.000 orang, kan lebih berguna kok. Minta jas, minta makan ini dicukupi dikirim orang. Ya ngapain hal sepele-sepele, minta yang gede dong sama Tuhan. Tegun kan. Sebentar lagi makan siang, tenang, bentar lagi selesai. Minta sesuatu yang besar sama Tuhan. Dan Tuhan akan cukupin hidupmu. Tuhan akan proteksi dan Tuhan jagain. Ini motivasi hati ini meski benar dulu tentang uang. Kita belajar dari hamba Tuhan yang gak benar masalah uang. Namanya Bileam. Saya gak buka ayat ya. Ini apa yang saya omongin itu pasal dan ayat semua. Tapi saya gak mau tunjukin ke Bapak Ibu dikasih pasal dan ayat, gak mau buka juga kalau udah hafal kok di kepala. Iya kan?
kan lebih senior dari saya, hafal semua ini ayatmu. Mukanya itu kayak ahli Alkitab semua lagi. Bileam itu ngeri. Dia nabi, this real nabi loh. Pekan dengar suara Tuhan. Nubuatannya cespleng. Tapi nggak lulus masalah uang. Kan kita seringkali digoda kan, masalah uang kan. Saya itu suka barang bagus, seringkali digoda dengan barang bagus. Bahwa kita semua itu punya kelemahan masing-masing. Saya beberapa hari lalu khotbah judulnya blind spot. Kita tuh punya titik lemah yang kita sendiri nggak tahu loh. Orang cukur rambut nggak bisa nyukur rambutnya sendiri kan. Kita seringkali kelihatan suci, kudus, dan maha benar, maha luar biasa, memiliki surga sendiri, padahal kita masih banyak kekurangan kan. Betul nggak? Kita harus izinkan Roh Kudus mengkoreksi itu. Dan kelemahan-kelemahan itu kalau kita nggak koreksi, kita izinkan Tuhan menjamah kita akan dihabisi dengan kelemahan itu. Setan habisin kita, pintu masuknya lewat kelemahan kita. Tujuannya bukan kelemahan, tujuannya kekuatan kita. Untuk kita dihabisin supaya nggak sampai destinasi ilahi. Termasuk yang sering urusan makan dan minum, termasuk uang. Motivasi kita jadi hamba Tuhan apa? Uang. Benar. Kalau kita benar, motivasi kita ini benar-benar murni nggak? Diuji loh. Pelayanan kita dengan uang. Karena kita setiap hari berurusan dengan uang. Tanpa uang kita pusing. Ada uang kita tersenyum dan bahagia. Tapi itu bukan segala-galanya. Hati kita dimurnikan. Real nggak kita ini? Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pure murni karena mengasihi Tuhan. Karena saya dipanggil Tuhan sebagai hamba untuk memberikan yang terbaik sama Tuhan. Bukan karena aku pengen sesuatu. Lihat, kalau kita berdoa biasanya minta apa? Nyempingin real Tuhan. We thank you, we praise you, we adore you. Sungguh aku menyembahmu. Atau kita ngomong begini, Tuhan aku pengen ini, Tuhan pengen itu. Lo berdoa minta itu gak salah loh. Gak salah. Tidak salah. Tetapi kalau kita nempel sama Tuhan, tanpa kita minta pun diurusin kebutuhan kita. Bapak punya anak kan? Kalau anaknya nurut, terus punya kebutuhan, Bapak punya duit, langsung beliin gak? Bapak di dunia kayak gitu. Loh apalagi Bapak kita yang di surga. Yang jadi masalahnya kita itu nganggep Bapak di surga itu main kecapi atau main apa itu loh. Bayanginnya aneh-aneh. Oh dia cukupin kebutuhan kita, ngapain kita mesti jerat-jerit? Jalani apa yang Tuhan mau. Hidup bersama Tuhan. Kebutuhanmu dicukupin. Dicukupin. Tuhan yang panggil kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan yang gaji kita. Sampai hari ini hidup saya modern. Please mas, berhenti mas, jangan berisik mas. Hidup saya sampai hari ini dicukupin. Aset saya mau diambil bank. Saya bilang Tuhan, aku nih hambamu. Aku gak pernah menaruh curiga sedikit pun kalau aku ngalami hari ini masa susah. Aku ngalami penderitaan. Aku ngalami kesusahan. Aku udah ditagih. Kita tuh remuk-remuknya di hati ini yang dirubah. Hati istri saya juga dirubah. Tiba-tiba sekarang kita, Hani, aku komitmen gajiku separuh buat kamu, separuh buat orang lain, bagi orang lain. Sampai hari ini. Dan kita dicukupin more than enough. More than enough. Terus saya ngomong sama istri saya ini masih muda, baru umur 46 tahun, 45 tahun, jalan 46. Saya bilang, Hani, umur kita yang ada ini kita mau senengin Tuhan aja ya. Iya. Aku kok wis gak pingin opo-opo ya. Wis serahin Tuhan aja. Sampai hari ini saya mau dedikasikan hidup saya untuk nyenengin Tuhan. Wis gak pingin apa-apa saya. Dulu beli aset, beli ini, udah serahin ke Tuhan aja. Ternyata Tuhan malah berkatin. Saya ngalami proses permukaan. Bapak Ibu ngalami kekurangan, saya pernah ngalami kekurangan. Bapak Ibu mungkin gak punya utang banyak, saya punya utang banyak. Makanya jangan pernah minta-minta sama orang lain. Kita dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan. Kita ini orang yang spesial. Kita ini adalah imam dan raja, bukan pengemis. Imam dan raja, katakan imam dan raja. Raja itu punya otoritas dan kuasa. Imam itu memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Dijagai, dicukupin kebutuhan. Sampai hari ini 2021, saya itu baru ulang tahun bulan ini loh, dipulihkan. Soalnya 2021 bulan November. Ini November ya? Dipulihkan. Baru bisa makan enak, baru bisa nyaman. Enggak semuanya everything is okay. Sampai hari ini dicukupi Tuhan. Bahkan kita bisa beri makan banyak orang. This blessing. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita cintai Tuhan, kita lebih mengasihi Tuhan, kenalin Tuhan. Jangan hanya pintar khotbah, hidupin khotbahmu, hidupin keintimanmu dengan Tuhan, praktekin, hidupmu akan berubah, hidupmu akan berubah total. Pelayananmu berubah total.
Ada orang-orang di sini udah jenuh loh pelayanannya loh. Udah lelah, capek aku. Aku udah bertahun-tahun pelayanan kayak begini, nggak ada perubahan. Dengerin baik-baik. Mulai hari ini pulang, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Cari bukunya Madam Jane Guyon. Salah satu membawa saya memiliki hubungan intiman dengan Tuhan. Mungkin bapak ibu di sini pernah kenal namanya Benny, dan ada beberapa orang nggak suka Benny. Tapi dia nulis buku Good Morning Holy Spirit, itu merubah bagaimana saya membangun keintiman dengan Tuhan. Berubah. Kalau hati kita berubah, hubungan kita dengan Tuhan berubah, everything yang kita kerjakan berubah. Tiba-tiba kita dibawa naik ke level yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam kuasa dan otoritas yang berbeda, pelayananmu berbeda. Tahu nggak, setiap hari, setiap saya bangun, setiap hari ratusan orang chat sama saya, thank you ya Pak, saya diberkati dengan Bapak. Bahagia. Lupa penderitaan yang makan pecel lele Indomie tadi loh. Lupa. Aku senang dan bahagia saya lihat. Tiap hariku itu berharga. Saya ngelihat tiap hari. Bahkan sampai datang ke sini pun itu duduk di situ aja orang konseling loh. Pak, thank you ya. Tiba-tiba hidup kita itu jadi berkat bagi banyak orang. Dan orang mulai diubahkan melalui kehidupan kita. Karena kita mengalami hubungan pribadi Tuhan dan harus mengalami permuaan. Kita akan diuji dengan Tuhan. Bileam adalah nabi yang powerful, nabi yang diurapi Tuhan, powerful sekali. Ketika ditawarin upah, hatinya berubah. Tahu nggak, matinya mengerikan sekali. Kita buka ayat ya. Bilangan 31 ayat ke-8. Selain dari orang yang mati terbunuh itu, mereka membunuh juga raja-raja Midian, juga Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Yosua 13:22, juga Bileam bin Beor juru tenung itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, berserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Ini hamba Tuhan yang luar biasa, matinya mengerikan. Dipakai Tuhan. Jangan sampai kita didapatin akhir dari hidup kita ditolak Tuhan, karena motivasi kita busuk dan jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus murni dan tulus di hadapan Tuhan. Kita akan lihat lagi. Ternyata ini hamba Tuhan, namanya Bileam ini ngeri. Dia ngutukin bangsa Israel kan tidak bisa, mental terus. Dia tahu caranya. Orang Israel dibenturkan dengan hukum Tuhan, harus melakukan dosa, baru Tuhan akan hajar dia. Dia kasih nasihat untuk berzina. Bangsa Israel kasih nasihat untuk bangsa ini. Coba kita lihat Wahyu ya. Wahyu pasal 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak dan menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah Tuhan turun ke atas umat Israel, ke umat Tuhan. Dikasih nasihat. Kamu pingin kan bangsa Israel dihabisin? Kirim perempuan-perempuan cantik, deketin orang Israel. Nanti dia berzina, dia dihukum Tuhan. Setan tuh mainnya legal dalam kehidupan kita. Legal. Dia nggak ucuk-ucuk langsung hajar, itu nggak ada. Harus ada alasan itu dulu. Dia ngomong dulu sama Tuhan. Dia berdosa loh, milikku loh. Ingat tentang mayat Musa yang diperebutkan itu di kitab Yudas. Pasti tahu semua ini, hamba Tuhan senior kok. Direbutin. Kenapa direbutin sama iblis? Musa melakukan dosa. Ngapain? Bunuh orang Israel. Hukum Taurat ngapain? Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Aku nggak dapat rohnya, paling nggak dapat tubuhnya. Untung dihardik, kabur loh itu Lucifer. Hati-hati, jangan buka celah. Setan akan habisin kita. Celah apapun juga itu. Para laki-laki ini, para hamba Tuhan harus jaga kekudusan. Karena sekarang banyak hamba Tuhan yang gila-gila kan. Homoseks lah, pedofil lah. Sekarang bos ngawur-ngawur, kelakuannya ngawur-ngawur. Istri hamba Tuhan juga harus dukung pelayanan, melayani dengan baik loh. Di rumah tangga layani dengan baik. Saya ngomong agak sedikit dewasa, di ranjang pun layani dengan baik. Istri-istri, kok tertegun semua? Ya apa? Layani yang baik. Ini praktek hidup hari-hari. Kalau enggak, suamimu nanti menderita. Supaya nggak ngawur, tetap jalan sama Tuhan. Suami juga harus ngertiin perasaan istrimu sebagai penopang. Kalau nggak, nanti pelayanan kita akan jomplang, nggak jadi berkat sama sekali. Karena banyak hamba Tuhan jadi batu sandungan kan. Pinter khotbah, anaknya bilang papi ngomong kosong aja, palsu, ngomongnya kasar sama mami. Banyak loh yang kayak gitu loh. Kita di sini nggak ada. Masalah uang, Gehazi juga diuji masalah uang. Betul Pak nggak?
Hati kita harus beres masalah uang. Kalau hatimu beres dengan uang, Tuhan akan berkati. Karena hukumnya Tuhan adalah siapa yang bisa dipercaya perkara kecil akan ditambahkan perkara besar. Bagaimana kita mau dipercayakan harta orang lain kalau kita nggak bisa mengelola harta kita sendiri, mengelola harta orang lain, apalagi mengelola harta Tuhan. Kita harus belajar dalam hal seperti ini. Orang Kristen harus punya ngatur bisa keuangan, ngatur keuangan, bukan hanya ngeflow kemana? Dikit-dikit ngeflow. Memangnya apa-apaan? Ngikutin Roh Kudus itu bukan ngeflow, ngikutin maunya Tuhan. Kalau ngeflow seperti air kemana? Ke got. Campur apa? Ikut Tuhan nggak seperti ikut Tuhan naik kok, bukan turun. Dipromosi, diberkati, dipakai Tuhan luar biasa kok. Kan hati yang diurusin. Masalah uang beres, masalah hubungan dengan Tuhan beres, masalah didik anak juga harus beres. Jangan ngawur seperti Imam Eli. Banyak pendeta anaknya ngawur hidupnya karena nggak bisa ngelihat contoh yang baik sama orang tuanya. Lu pendeta, tapi anaknya bejat semua. Banyak di Jakarta banyak. Narkoba lah, inilah itulah. Malah yang ada mantan pendeta malah ngawur cerai, kawin cerai. Apa ini modelnya kayak begini? Kita harus yang berbeda. Harus berbeda. Imam Eli nggak bisa didik anak karena nggak bisa jadi contoh yang baik. Matinya stroke, lehernya patah itu kegemukan gitu loh. Kita juga nggak boleh tamak loh. Tetap hamba Tuhan juga jaga kesehatan. Ini saya ini diet sehari makan sekali nih. Diajarin makan sehat karena saya terlalu gemuk. Kurusin badanmu, umurmu harus panjang. Kita harus jaga kesehatan. Didik anak dengan baik. Kalau kita bisa mendidik anak kita, orang yang di bawah kita juga diberkatin Tuhan. Anak kita akan menikmati berkat Tuhan. Samuel dididik dalam pengawasan Imam Eli, betul apa enggak? Tapi ngelihat contoh Imam Eli-nya enggak bener loh, dipakai Tuhan. Samuel kan dipakai Tuhan. Lihat anaknya Samuel, rusak semua. Kita enggak cukup loh dipakai Tuhan loh. Cukup pakai Tuhan, diurapin Tuhan, menggembalakan enggak cukup. Karakter kita yang harus sama seperti Yesus. Kadang kita seringkali nyuruh orang lain berubah menjadi sama seperti Yesus, tapi kita lupa dengan diri kita yang harusnya berubah menjadi sama seperti Yesus. Itu. Amin. Makanya ikut Yesus itu harus pikul salib, sangkal diri. Bukan sekedar khotbah. Keinginanmu, kedaginganmu, motivasimu, kemurnianmu, egomu, marahmu, tersinggungmu, mental budakmu disangkali. Kita adalah imamat yang raja. Imam itu punya kedekatan dengan Tuhan. Imam menjadi pengantara orang berdosa dengan Tuhan. Bagaimana kita menjadi pengantara orang berdosa dengan Tuhan kalau kita nggak memiliki hubungan dengan Tuhan? Berkhotbah sih berkhotbah, doa sih doa, tapi nggak memiliki kedalaman dimensi dengan Tuhan. Nggak heran hidupnya dari tahun ke tahun sama. Cenderung jenuh dan membosankan. Cenderung jenuh dan melelahkan. Pelayanan sampai lelah karena bertahun-tahun nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan gimana? Jemaat malah kabur. Bagaimana ini? Koreksi hati dong, koreksi diri. Saya kalau ada orang negur saya, mau saya salah, mau saya benar, saya thank you. Apalagi kalau istri sudah kasih warning, nih, do not complain, koreksi. Ini ada hati yang nggak benar ini. Apa ini yang harus aku koreksi? Belajar berubah terus. Semakin diubahkan, semakin ngikut Tuhan, dan Tuhan akan pakai hidupmu secara luar biasa dan dahsyat. Amin. Katakan amin. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Entar lagi makan jam berapa? 5 menit lagi ya Bu? Boleh? Wajur. Praise the Lord. Saya sebentar lagi selesai bilang ngomong bareng-bareng. Jangan dong gitu, coba. Sebentar lagi saya selesai nih. Oh terima kasih ya, butuh saya banget, saya dihormati. Terima kasih, sayang sama saya semua ini. Motivasi yang di dalam harus dikuduskan, disucikan. Kita semuanya harus didapati menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan harus mencapai destinasi Tuhan. Amin. Kita akan lihat contoh hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Gak ada orang seperti ini di muka bumi. Tiap hari ngalami Tuhan, ngelihat mujizat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, pasti udah tahu siapa namanya. Nanti kalau saya mati, saya mau temuin Musa. Oh Musa,
Aku pingin tahu pengalaman Muhammad Tuhan. Aku tuh pingin belajar. Saya juga akan temuin namanya Maria Magdalena. Kenapa sih kamu kok bisa cinta Yesus sampai kayak gitu? Saya akan temui Rasul Paulus. Saya pingin tanya banyak hal. Saya pingin belajar sama mereka-mereka. Kenapa kok ini beda gitu loh? Ini orang dipakai Tuhan luar biasa loh Musa. Ngalami Tuhan. Seperti Bapak Ibu menggembalakan. Diurapi banyak orang dipulihkan. Tapi nggak capek destinasi Tuhan. Masih surga sih masuk surga. Tuhan kan mau kita mencapai destinasi ilahi. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini berhasil. Dan suatu hari kita akan sama-sama bareng. Hambaku yang setia, silakan masuk meja perjamuan kawin anak domba. Semuanya kan pingin kan? Jangan sampai kita mati kena stroke, menderita kekurangan. Kita harus sehat semua. Kok nggak ada yang amin? Udah lapar ya? Bentar lagi selesai. Sabar. Harus dengar firman. Kita harus sampai didapati garis akhir. Musa bikin kesalahan yang kecil menurut saya. Disuruh ngomong tapi dipukul. Kenapa kok dipukul? Karena kesel ngelihat orang bajingan-bajingan itu. Kata bajingan itu ada. Karena bangsa Israel itu berontak, ngelawan. Kadang kita itu ngonselingin orang, gembalain ada jemaat yang ndablek kan kadang kan. Pernah nggak gitu? Diomongin nggak bisa, suruh bertoat kita ngeyel, terus minta duit melulu, keluarganya berantem, terus geger ada kan, kita nggak pernah ketemu kayak begitu kan? Saya tuh sering ketemu kayak begitu. Tuhan, aku capek ngadepin kayak begini. Terus saya ingat Musa. Gimana ya Musa itu? Berapa juta itu yang dipimpin? Kok ya sabar ya? Saya meski sampai titik seperti yang Tuhan mau. Tahu nggak Bapak Ibu? Musa dan Harun bikin kesalahan. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin Bapak Ibu mencintai Tuhan, hati-hati di hadapan Tuhan. Jangan bikin kesalahan. Resikonya berat. Karena kita dianggap penting buat kerajaan Allah. Hari ini ada perang di Ukraina sama Rusia. Terus tiba-tiba Presiden Amerika, "Wes, kumpul ayo besok kita bom wes." Kira-kira geger apa? Geger. Terus kalau yang ngomong Bapak geger enggak? Besok kita bom rame-rame itu di Rusia, geger enggak? Orang bukan siapa-siapa. Musa kan orang penting di hadapan Tuhan. Harun juga orang penting. Bikin kesalahan, urusan kita sama Tuhan. Ngerti nggak ini? Hamba Tuhan ini adalah orang penting buat kerajaan Allah. Kita ini orang spesial di hadapan Tuhan. Kalau kita bikin kesalahan, kita urusannya sama Tuhan. Harusnya kita terima jatah yang Tuhan harus berikan kepada kita. Tapi jatah itu bisa lewat. Coba kita lihat ya. Matinya Musa di Ulangan 34 ayat 4 dan 7. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengizinkan kau melihatnya. Mengizinkan melihatnya bahwa baru dari Israel. Itu kan jaraknya 2 kilo kan dari Jordan kan. Ini lihat doang 2 kilo. Lihat tok. Kita kan gak mau lihat tok. Kita mau masukin janji Tuhan. Kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Jangan alergi dengan berkat Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang-orang tertentu memberkati hidup lu. Tapi jangan ngemis. Jangan minta belas kasihan. Jangan ngajuin proposal. Nangis sama Tuhan. Tuhan akan kirim divine connection. Kita dikoneksi dengan orang-orang lain. Kita akan dikirim dengan divine connection. Dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Dan orang itu bisa mempromosi kita, memberkati kita, buka bisnis buat kita. Jalan. Bagian kita melihat dengan kacamata ilahi. Karena kita gak bisa tentukan orang yang mana itu. Ngerti gak ini? Amin. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburnyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada lagi yang tahu kuburannya. Mayatnya direbutin iblis kok di kitab Yudas ya kan? Nggak ada kuburannya, mayatnya ada di surga sekarang. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, lalu dikuburkannya dia di suatu lembah tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada lagi orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa 120 tahun ketika ia mati, apain? Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Harusnya kan masuk tanah perjanjian tuh. Masih kuat, matanya nggak pakai kacamata, nggak rabun sama sekali. Harusnya kuat kan. Tapi karena bangsa Israel udah mendekati harus tanah perjanjian, dia harus digenapi, mati loh. Ngerti nggak? Harusnya dia pakai nikmatin jatah Tuhan, jatah ilahi yang Tuhan berikan dalam hidupnya kan. Akhirnya jatah itu nggak diterima gara-gara nggak taat sama Tuhan. Taat ini kan urusan hati. Yang tahu kan kita dengan Tuhan.
Motivasi ini kan juga urusan hati. Yang tahu kan kita dengan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Kita di sini kan kelihatannya kudus, suci, mulia, tak bercacat semua. Tapi isi hatimu kan yang tahu Tuhan. Kamu melakukan dosa dan pelanggaran yang tahu Tuhan. Kamu punya kebiasaan buruk jahat yang tahu kan Tuhan. Kalau itu nggak diberesin, ujungnya akan ketemu problem. Harun pun juga sama. Mau mati Harun harus naik gunung. Lo mau mati lo naik gunung dulu dan apa? Karena waktunya sudah selesai. Dia nggak mencapai tanah perjanjian. Dia harusnya tinggal 2 kilo. 2 kilo itu jalan berapa jam kan nyampe ya Pak? Harusnya nyampe kan. Tapi karena dia ngelanggar kekudusan Tuhan, bikin kesalahan, mati dia. Mau mati naik gunung. Nanti baca di Bilangan 33, 38 dan 39. Berarti kuat dong. Orang mati kan harusnya ke ICU dong. Tapi kok naik gunung kan keren ya. Keren gak ini mati naik gunung dulu? Sehat lagi. Matinya setelah jubah keimamannya diambil, dikasih ke Eliasir baru mati. Kalau jubah keimamannya nggak diambil nggak mati. Tahu nggak? Kita ini adalah hamba Tuhan yang punya jubah keimaman, yang memproteksi, menjagain kita. Itu yang membuat kita spesial di hadapan Tuhan. Jubah keimaman kita ini yang membuat kita diproteksi dan setan nggak bisa sentuh kita. Sampai kita buka celah baru setan sentuh kita. Powerful sekali ini. Kalau hamba Tuhan ngerti ini, hidupmu dipakai Tuhan luar biasa. Pelayanan luar biasa. Kata-katamu punya kuasa dan utur. Penyembahanmu bisa menghadirkan Tuhan, hadiratnya tebal. Dan jemaatmu bisa dilawat Tuhan, diubahkan Tuhan. Oh, kita kan pingin kan jemaat kita diubah Tuhan. Yang diubah dulu adalah kita dulu sebagai hamba Tuhan. Mati dulu. Khotbah itu gampang. Panggil motivator, pengkhotbah yang fasih lidah ngomongnya keren-keren kan, enak kan. Tapi belum tentu bisa menghidupin firman yang dikhotbahkan. Kita sebagai hamba Tuhan harus menghidupin firman yang kita khotbahkan. Firman itu jadi kehidupan. Ketika firman itu jadi kehidupan, dia akan menjamah orang yang mendengarnya. Hidupmu akan menikmati kasih setia Tuhan dan karunia Tuhan. Amin. Ayatnya sudah selesai ini. Bilang thank you dong. Makasih. Muka yang seneng itu loh. Jemaatmu tuh kalau ayat terakhir itu bahagia gitu. Pendetanya kok ini kayaknya lagi haus apa-apa, takut baik lagi loh. Bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus jamah orang dalam doa. Mulai doa. Buka mulutmu, sembah dia. Sembah dia. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. Oh. You're all I need. Jesus, you're all I need. You're all I need. You're all I need. Jesus, you're all I need. Tuhan, kami sadari bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu. Kami tahu semua kebutuhan kami sudah disiapkan Tuhan.
sudah diberkatin Tuhan. Nah, kami nempel sama Tuhan. Tuhan akan jagai, Tuhan akan cukupi, Tuhan akan proteksi. Lihat kesetiaan hamba-hamba Tuhan dalam ruangan ini Tuhan. Jagai, lindungi, berkati mereka. Bikin breakthrough dan terobosan atas mereka. Berkati pelayanan mereka. Mereka dipakai Tuhan dan dipromosi Tuhan. Dibawa masuk dalam dimensi, level pelayanan yang berbeda. Siang hari ini kami persembahkan semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi namamu. Dalam Tensing my soul, my Savior God to thee.